Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sinode memberikan kita bacaan hari ini seperti yang sudah kita baca dengan tema terus melayani di tengah situasi krisis. Sebelum kita berbicara jauh tentang firman Tuhan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, semoga ada yang tahu. Kota Smyrna sekarang nama kotanya apa? Ada yang tahu? Dulu waktu masih kecil, kalau saya baca Alkitab, saya pikir ini bacaan semua ini terjadi di langit sana. Setelah saya beranjak dewasa dan saya tahu ternyata semua kejadian yang terjadi dalam Alkitab ini ada di bumi. Kembali ke pertanyaan tadi, sekarang kota Smyrna itu di mana dan nama kotanya apa? Baik, kota Izmir itu Bapak Ibu Saudara, sekarang dia berada di Irak, negara Muslim, dan nama kotanya sekarang itu bernama Izmir. Ya, dia kota terbesar di negara, kota terbesar ketiga setelah Istanbul dan Baghdad di negara Irak ini. Dan kota Izmir ini terkenal dengan keindahan kotanya. Pelabuhannya itu cantik sekali. Kota-kotanya itu bersih, rapi, dan satu lagi masyarakatnya itu sangat toleran. Karena di sana banyak sekali peninggalan bangunan-bangunan kuno, maka banyak orang sering bepergian ke sana untuk melihat. Dan mereka merasa nyaman karena orang-orang di sana itu mereka toleransinya tinggi sekali. Ya, kurang lebih seperti kita di NTT. Kita di NTT ini toleransinya tinggi sekali. Kembali ke bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Sesuai dengan tema kita, terus melayani di tengah situasi krisis. Krisis itu apa Bapak Ibu? Krisis itu adalah setiap peristiwa yang sedang terjadi atau diperkirakan terjadi mengarah pada situasi tidak stabil dan berbahaya yang mempengaruhi individu, komunitas, atau seluruh masyarakat. Itu krisis. Nah, bacaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara memberi gambaran kepada kita bahwa jemaat di Smyrna lagi mengalami krisis. Smyrna ini adalah salah satu jemaat dari 7 jemaat yang dikirimkan surat oleh Rasul Yohanes dari Pulau Patmos. Pulau Patmos ini adalah tempat Rasul Yohanes dibuang dan dihukum. Jadi ketika Rasul Yohanes menulis surat ini kepada jemaat di Smyrna, Rasul sendiri dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan terhukum. Bayangkan hamba Tuhan ini dalam keadaan yang tertekan, tetapi dia masih mengingat orang lain. Kira-kira kalau kita bagaimana? Misalnya ketika kita dalam kesulitan, kita dalam keadaan sakit, bahkan mungkin kita di dalam penjara seperti Rasul ini, apakah masih ada kesempatan dalam diri kita untuk mengingat orang lain dalam kesusahannya, atau justru kita terus memikirkan diri kita dan mengasihani diri kita? Smyrna adalah salah satu kota. Jadi dia latar belakangnya itu sampai sekarang masih sama. Smyrna adalah salah satu kota di pinggir laut dan merupakan kota pelabuhan dan kota perdagangan yang sangat ramai. Karena kota ini sangat ramai dan kota perdagangan, maka kota ini sangat kaya Bapak Ibu.
Masyarakat di sana itu mereka hidup dalam kelimpahan. Masyarakat kota Smyrna itu mereka hidup dalam kemewahan. Walaupun kota ini dalam kondisi yang sangat mewah, berkecukupan, berkelimpahan, tetapi tidak demikian dengan umat Kristen. Umat Kristen justru terbalik dari situasi ini. Umat Kristen hidup dalam kesusahan, hidup dalam kemiskinan, dan hidup dalam fitnah. Bapak Ibu bisa lihat dalam ayat yang ke-9. Mengapa masyarakat ini, masyarakat Smyrna, umat Kristen ini mengalami kesusahan, kemiskinan, dan fitnahan? Karena yang pertama, di Smyrna itu, zaman itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kota-kota di sana itu, petinggi-petingginya membangun satu kuil. Kuil itu dinamakan kuil Kaisar Tiberius. Dan kuil ini disembah setiap tahun. Jadi setiap tahun itu seluruh warga kota harus pergi ke kuil ini, membawa persembahan dan menjadikan kuil ini sebagai Tuhan. Tetapi orang-orang Kristen mereka tidak mau melakukan. Karena bagi orang Kristen satu-satunya yang menjadi Tuhan dan yang harus disembah hanyalah Tuhan Yesus. Karena kondisi ini mereka melawan pemerintah, maka mereka ditekan, diintimidasi. Hal ini terus berkepanjangan sampai di dalam kehidupan ekonomi mereka. Kenapa sampai mereka miskin? Kalau orang-orang Kristen berbisnis, maka mereka tidak akan belanja dengan orang-orang Kristen. Kalau orang-orang Kristen mau memasukkan lamaran atau mereka mau bekerja di satu tempat, mereka akan ditolak. Jadi di setiap lini kehidupan di kota ini betul-betul jemaat Kristen ditekan. Dan yang paling parah Bapak Ibu Saudara-saudara, umat Kristen difitnah. Mereka difitnah bahwa ketika umat Kristen melakukan perjamuan, mereka itu minum darah Kristus dan makan tubuh Kristus. Sehingga mereka disebut kanibal. Bapak Ibu tahu kanibal? Kanibal itu adalah manusia pemakan daging manusia. Bayangkan hidup dalam kemiskinan, hidup dalam tertekanan, hidup dalam fitnahan. Bagaimana bisa mereka melakukan hidup lebih baik? Bapak Ibu Saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana menderitanya orang-orang Kristen. Di satu sisi kota ini sangat kaya berkelimpahan, tetapi di sisi lain beberapa warganya hidup dalam kemelaratan. Orang Kristen seumpama tikus mati di dalam lumbung padi. Di mana-mana makanan ada, tapi justru mereka tertekan. Penderitaan orang Kristen tidak sampai di situ saja Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan beberapa di antara mereka ditangkap dan dipenjarakan, bahkan dibunuh. Ketika Rasul Yohanes mengirim surat ini, sudah 11. Kalau sekarang kita bilang pendeta, sudah dibunuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah kondisi Smyrna pada saat ini. Dalam situasi yang kritis seperti ini, apakah Allah membiarkan umatnya hidup dalam penderitaan? Jawabannya tidak. Sama seperti kata nats pembimbing kita, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Alfa dan Omega. Artinya bahwa walaupun masyarakat Smyrna hidup dalam tertekan
dan lain sebagainya. Allah yang memulai kehidupan ini, Allah juga akan terus menuntun mereka sampai pada kematian. Allah tidak akan membiarkan umatnya. Allah akan selalu hadir dalam setiap kehidupan umatnya. Bahkan dalam situasi yang genting sekalipun, Ia akan selalu memberi kekuatan. Ayat selanjutnya berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ayat 10 awal, karena aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 10 bagian akhir. Firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, memberikan penguatan kepada umat Kristen. Sehingga dalam situasi yang sangat genting sekalipun, umat Kristen tidak akan murtad. Umat Kristen tetap mempertahankan imannya. Refleksi bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah ketika kita, ini 3 hal, kita makan minum susah, cari pekerjaan susah, sudah begitu lagi difitnah, lalu tiba-tiba datang pertolongan. Saya berikan kamu pekerjaan, saya berikan kamu hidup layak, tapi satu hal, ikut saya. Bapak Ibu, ini bukan rahasia lagi bahwa di Nusa Tenggara Timur ini, terutama di Tanah Timur ini, banyak sekali umat Kristen yang tadinya membiarkan rambut mereka terbuka dan kelihatan, sekarang sudah pakai jilbab. Saya sering kemana-mana, terutama di daerah Soe, Kepa, Tambua. Saya pergi awal-awal loh, ini Nona masih pakai rambutnya kelihatan rambut keriting. Tapi saya pergi lagi kok sudah ditutup dengan kain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 2 tahun kita hidup dalam kecemasan, ketakutan, bahkan penderitaan karena pandemi COVID-19. Belum lagi COVID ini berlalu, kita dihadapkan lagi dengan badai seroja dan hal-hal lain yang menimpa kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, COVID ini dia tidak saja berpengaruh terhadap orang yang kena COVID lalu kemudian mati, selesai tidak. Efek dari COVID menimbulkan aturan-aturan baru. Pemerintah mengeluarkan aturan-aturan supaya COVID ini jangan berkembang panjang. Maka efeknya adalah banyak toko ditutup, banyak mal-mal ditutup, penerbangan ditiadakan, hotel-hotel ditutup. Itu berarti apa, Bapak Ibu Saudara? Muncullah penganggur karena mereka dipecat. Baru-baru ini saya dapat kunjungan, ada anak satu yang saya pelihara dia. Dia tamat sekolah, dia merantau di Bali sana. Terus dia tidak tahan, dia balik lagi, baru-baru datang ke saya, dia cerita. Bapak saya pergi ke Bali, itu saya pun kakak. Pas COVID lagi tegang-tegangnya, Bali itu tutup semua dan hotel-hotel sepi. Dan kakak saya itu diberhentikan dengan tidak ada pesangon. Bapak tahu kami tidak punya makanan, minum tidak ada. Dan tiap hari kami makan apa? Di depan kami punya kos itu ada satu pohon Ut kafoga, keret baik daun kelor, ya, pohon kelor. Jadi pagi siang malam dong petik ini ut kafo ini, daun kelor ini, rebus, makan daunnya dan minum air. Selama berapa lama Bapak Ibu? Kurang lebih 1 bulan. Itu pengalaman pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pengalaman berikut. Baru-baru teman saya itu dia merekrut karyawan. Dan yang datang itu kurang lebih sekitar 24 atau 25 orang.
Dari 25 orang itu 20 karyawan yang dipecat dari tempat di mana dia bekerja. Dan rata-rata mereka yang dipecat itu sudah punya istri anak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita di Kolua sini kita tidak merasakan efek dari COVID ini, tapi orang lain merasakan. Perekonomian yang sulit, tidak bisa kemana-mana, kesedihan yang berkepanjangan, bahkan kematian orang-orang yang kita kasih. Dalam situasi yang serba sulit seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kata firman Tuhan, kita harus tetap melayani. Tidak bisa tidak. Kita harus bisa melihat saudara-saudara kita dalam keadaan kelaparan, tertekan, bahkan di kita. Itu panggilan orang Kristen. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka ketika kita melakukan hal-hal seperti yang saya katakan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Maka kata Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan akan mengangkatmu dari derita yang engkau alami. Ia yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, akan selalu ada dalam setiap pergumulan hidupmu. Baru 1 minggu berlalu, Bapak Ibu Saudara, di tempat ini, di jemaat ini, kita memakamkan seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Immanuel Kolua bukan jemaat besar. Kita semua tahu. Kita 99% kita mata pencarian adalah bertani dan berbagi. Hidup kita itu ya boleh dikatakan jauh dari kemewahan. Kita hidup apa adanya, kita hidup pas-pasan. Banyak gereja yang mengeluh, tapi dalam kondisi keterbatasan kita harus melayani hamba Tuhan. Satu hal yang membuat saya ketika hamba Tuhan dibaringkan di sini, saya menangis adalah saya melihat jemaat ini. Bapak Ibu, Mama Pendeta Dorcas, mohon maaf. Bapak almarhum kekasih kita, dia belum 1 tahun dengan kita. Dia hanya jemaat biasa di jemaat ini. Istrinya yang pendeta di kita. Tetapi jemaat Immanuel Kolua tidak melihat. Semua bergandengan tangan, bahu-membahu, kurang tidur, melakukan apa saja untuk bisa melayani orang-orang yang datang. Kenapa demikian? Karena duka Mama Dorcas, kata Bapak Klasis, adalah duka jemaat Immanuel Kolua. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada yang hadir ketika ibadah pemakaman. Ada satu situasi di mana ketika almarhum dibawa masuk ke dalam, kurang lebih ada 11 hamba Tuhan dengan pakaian toga, mereka menyambut beliau. Dan yang berikut, ketika kita akan menerima berkat, saya duduk di sini. Saya pikir hanya pendeta di atas mimbar ini yang memberkati jemaat Immanuel Kolua. Tapi ketika sampai pada bagian memberi berkat, saya melihat semua pendeta yang duduk di sepanjang tempat duduk
penduduknya majelis semua bangga. Dalam pakaian kebesaran mereka semua bangga. Ibu, jemaat ini diberkati lebih dari 11 pendeta. Dalam sejarah jemaat Immanuel Kolbua yang sudah lebih dari 67 tahun, tidak pernah belasan pendeta datang satu kali di jemaat, belum pernah. Apalagi datang dengan kondisi pakaian toga. Tapi minggu lalu, gedung ini menjadi saksi bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang telah memberkati kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan berkeluh kesah, engkau akan diberkati di mana saja engkau berada. Bersukacitalah wahai saudara-saudaraku, karena upahmu akan besar di surga. Tuhan akan selalu memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Dia yang mengawali, Dia juga yang akan mengakhiri. Alfa dan Omega. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Amin.